Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok Sistem Cerdas Tugas Besar ingin mempresentasikan hasil dari sedikit materi tentang SVM. Nah, di sini kami akan mempresentasikan uh, SVM atau Support Machine Vector Machine, yaitu pemisahan data terbaik, ya, pengantar ramah tentang SVM. Di sini anggotanya adalah saya Domenico Salvatore Muatamfotis dengan NIM 4112311094 dan juga Bernard Silaban 4112311187. Nah, sedikit intro materi yang kami susun ini berdasarkan oleh sedikit referensi sebuah artikel jurnal yang direferensikan oleh dosen kami, yang sudah diberikan kepada kami, ya, yaitu Support Vector Machine with Scikit-learn a Friendly Introduction. Nah, untuk bagaimana presentasinya, mari kami akan mulai. Kami lanjutkan kepada teman kami, Bernard Silaban. Silakan, Bernard. Oke, terima kasih Bang Dom. Selanjutnya, yang pertama, apa itu SVM? SVM, Support Vector Machine, adalah algoritma mesin learning yang bertugas memisahkan data ke dalam kelompok-kelompok. Analoginya, seperti garis pembatas di lapangan yang memisahkan dua tim. SVM mencari pembatas paling jelas antar kelompok data. SVM tersendiri mempunyai klasifikasi yang menentukan data masuk kelompok mana, seperti spam versus bukan spam. Yang kedua, regresi, yaitu memprediksi nilai angka atau bukan sekedar kategori. Yang ketiga, deteksi outlier, yaitu menemukan data yang aneh atau menyimpang. Oke, sederhananya itu SVM adalah algoritma yang bertugas memisahkan data ke kelompok yang punya analogi seperti garis pembatas di lapangan yang memisahkan dua tim. Yang menarik, SVM ini satu algoritma tapi 3 kegunaan. Bisa untuk klasifikasi, menentukan data masuk kelompok mana, misalnya email spam atau bukan, bisa untuk regresi atau memprediksi angka, dan bisa untuk deteksi outlier, mencari data yang aneh. Karena itulah SVM disebut serbaguna. Oke, selanjutnya, konsep dasar dan cara kerja. Intinya, tarik garis pemisah yang jaraknya sejauh mungkin dari dua kelompok. Yang pertama, kita bisa lihat data. SVM menempatkan semua data dalam sebuah ruang. Yang kedua, cari pembatas, mencari garis yang memisahkan kelompok. Dan yang ketiga, maksimalkan jarak, pilih garis dengan jalan paling lebar di tengah. Dan yang keempat, fokus ke tepi saja, hanya data di tepi yang menentukan garis. Keunggulannya, SVM tak perlu menghafal seluruh data, cukup yang perbatasan, hemat komputasi. Ide intinya satu, SVM menarik garis pemisah yang jaraknya sejauh mungkin dari dua kelompok. Langkahnya, pertama, semua data ditempatkan dalam satu ruang. Yang kedua, dicari garis yang memisahkan kelompok. Dan yang ketiga, ini kuncinya, dipilih garis dengan jalan paling lebar di tengah. Dan yang terakhir, keempat, yang menentukan garis hanya data di bagian tepi, serta memiliki keunggulan. SVM tidak perlu menghafal seluruh data, cukup yang di perbatasan. Jadi hemat komputasi. Satu catatan penting, karena bekerja berdasarkan jarak, skala datanya harus disamakan dulu lewat normalisasi. Oke, selanjutnya hyperplane, margin, dan support vector. Tiga istilah ini itu, yang pertama hyperplane, garis atau bidang pemisah antar kelompok di 2D berupa garis lurus. Yang kedua, margin, lebar jalan kosong di kiri kanan garis. SVM mau di jalan ini selebar mungkin. Yang ketiga, support vector, titik tepi yang menyentuh margin, hanya inilah penentu posisi garis. Tiga istilah penting ini, seperti hyperplane ini untuk garis pemisah kalau di 2 dimensi berupa garis lurus, atau dimensinya lebih banyak jadi bidang. Dan yang kedua itu margin, ini lebar jalan kosong di kiri kanan garis. Dan
SPM ingin jalan ini selebar mungkin supaya pemisahan makin jelas. Dan yang terakhir support vektor, titik-titik tepi yang menyentuh margin, inilah yang istimewa, hanyalah titik-titik tepi ini yang menentukan garis posisi garis. Data lain yang jauh dari batas, mau ditambah banyak pun tidak menggeser garisnya. Oke, selanjutnya linear SPM classification. Stop. Versi paling dasar, pisahkan dua kelompok dengan satu garis terbalik. Cara kerjanya itu, yang pertama, garis dipilih dengan margin selebar mungkin. Hanya butuh support vektor untuk menemukannya. Dan yang ketiga, menambah data jauh dari batas tak menggeser garis. Dan yang terakhir disebut juga hard margin, tak menoleransi kesalahan. Kelemahannya hanya cocok bila data benar-benar bisa dipisah garis lurus. Di dunia nyata, cukup satu titik nyeleneh atau outlier bisa membuat garis mustahil ditemukannya. Contoh di artikel ini, akurasi hanya 66% pada iris atau kurang memuaskan. Solusinya adalah soft margin versi SPM yang lebih fleksibel. Dia membolehkan beberapa kesalahan supaya tetap memisahkan data yang berisik. Analoginya seperti pembatas jalan yang sedikit longgar, bukan yang kaku menolak semua, tapi memaklumi ada 1-2 kendaraan nyasar. Tingkat kelonggaran ini diatur oleh parameter C. Kalau C besar marginnya sempit dan ketat sedikit toleransi, tapi beresiko terlalu kaku. Kalau C kecil marginnya lebar dan longgar, lebih tahan terhadap data berisik. Jadi C ini diibaratkan tombol pengatur keseimbangan antara tegas dan toleran. Oke, selanjutnya soft margin classification. SPM yang lebih fleksibel memperbolehkan beberapa kesalahan agar tetap bisa memisahkan data berisik. Analoginya pembatas jalan yang sedikit longgar, bukannya kaku menolak semua, tapi memaklumi ada 1-2 kendaraan nyasar. C besar, margin lebih sempit dan ketat, sedikit toleransi kesalahan, resiko terlalu kaku atau overfitting, serta C kecil yaitu margin lebih lebar dan longgar, boleh lebih banyak kesalahan kecil, lebih tahan terhadap data berisik. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bang Dominik. Bang, dipersilakan. Oke, kita akan lanjut yaitu non-linear SVM classification. Pertanyaannya adalah, bagaimana kalau data tidak bisa ditarik garis lurus sekreatif apapun itu? Triknya yaitu perlu dinaikkan dimensinya. Ya. Tambahkan fitur baru sehingga data tanda kutip terangkat ke ruang berdimensi yang jauh lebih tinggi. Di sana data yang tadi berantakan jadi mudah dipisah dengan garis. Kemudian ada juga kernel trick, yaitu menambah fitur manual jadi berat untuk data yang besar. Kernel trick memberikan efek dimensi tinggi tanpa benar-benar menghitung semua fitur barunya. Hemat tenaga, hasilnya sama. Contohnya ada pada kernel polinomial. Nah, tapi bagaimana apabila datanya nggak bisa ditarik dengan garis lurus? Ya, seperti yang tadi kita sudah bahas di slide ya. Ada yaitu kenaikan dimensi dan juga ada satu solusi yang terbaru yaitu kernel trick. Ya. Di sini bisa tetap mendapatkan hemat tenaga dan juga hasilnya sama. Next. Oke, kemudian ada Gaussian Radial Basis Function atau RBF. Pendekatan kernel yang lebih ampuh, yaitu ukur kedekatan tiap data ke beberapa titik patokan atau landmark. Nah, cara kerja, data dengan kedekatan dengan landmark, kita grouping dalam satu kelompok. Data yang jauh masuk ke dalam grouping yang lain atau kelompok yang lain. Data diukur dengan fungsi Gaussian, diatur dengan parameter gamma.
gamma kecil dan gamma besar. Gamma kecil pengaruh landmarknya luas, batasnya mulus. Gamma besar pengaruh sempit, batas lebih berliku. Nah, kita bisa melihat pada diagram di sebelah kiri ya, di sini ya. Di sini ya, titik orange yang saturasinya jauh lebih tinggi ya, ini bisa kita sebut sebagai mulai dari saturasi tinggi pelan-pelan menuju ke saturasi yang rendah hingga transparan. Ini adalah gambaran dari Gaussian radial basis function yang dimana perbedaan transparansi atau perbedaan saturasi itu menunjukkan ya, kira-kira seberapa kuatnya pengaruh terhadap data seperti itu ya. Di sini ya, dibuat semacam clustering untuk bisa benar-benar memisahkan data tersebut ya. Dengan clustering itu, data yang memiliki jarak yang lumayan dekat dengan Gaussian radial basis akan dimasukkan ke dalam suatu grup. Next. Oke. Di sini kita menampilkan contoh penerapan kode ya. SVM dengan RBF di Python menggunakan scikit-learn. Stepnya yaitu siapkan data, ambil dataset, fitur, dan juga target. Kemudian normalisasi ya. Standar scalar menyamakan skala, ini wajib untuk SVM. Kemudian perlu latte model ya. Kernel RBF dengan Gemma dan C. Kemudian prediksi, tetapkan data uji coba yang sudah dinormalisasikan. Nah, di sini adalah cuplikan codingannya ya. From sklearn import dataset SVM. Kemudian from sklearn model selection import train test split iris dengan sumbu X, iris data 2:4. Kemudian Y ya, sumbu Y, iris target 1. Kemudian seperti itu. Nah, cuman sedikit catatan di sini ya. Dalam penerapan codingan seperti ini dari saya pribadi menyarankan untuk sebelum menerapkan beberapa codingan-codingan Python seperti ini ya. Kalau saat ini kan kita menggunakan RBF ya, kernel Gaussian di Python. Nah, alangkah baiknya apabila kita sebelum menginstal atau mengimport beberapa library dari luar, perlu kita lakukan isolasi dulu di virtual environment, yaitu dengan cara kita install dulu Python. Kalau misalkan Pythonnya sudah jalan, kita install dulu virtual environment ya, menggunakan Venv, baru kita bisa nyoba untuk melakukan penerapan codingan ya. Salah satunya ya ini ya, SVM dengan kernel Gaussian di Python dengan scikit-learn. Oke, next. Ya, jadi beberapa materi-materi yang sudah diberikan dari kami ya, memiliki beberapa referensi ya. Di sini ada Ricardo Androini ya, support vector machine with scikit-learn, friendly introduction towards data science. Ya, ini berasal dari dosen ya yang sudah memberikan kepada kami link. Kemudian ada juga dari citasi dari Auriel Garon ya, hands-on machine learning with scikit-learn, Keras and TensorFlow. Kemudian scikit-learn documentation ya, ini dari official documentationnya, dan juga ada beberapa course-course yang sudah sebenarnya disitasi di dalam artikel pada referensi pertama. Berikut adalah presentasi dari kami, Domenico Salvatore Muataboris dan juga Bernard Silaban. Semoga teman-teman yang melihat video ini bisa mendapatkan sesuatu dan juga
Kami mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Kami ucapkan selamat tinggal.